mewujudkan bantuan sosial menjadi realita? Tim TV One mengabarkan. Iya, pemerintah ini nampaknya sudah mengambil langkah tegas untuk memberantas judi online yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Indonesia. Sudah dibentuk Satgas dan pemerintah rencananya akan memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Mungkin korban yang dimaksud adalah keluarga yang terdampak karena memang 80% dari pelaku judi online ini adalah menengah ke bawah. Betul. Akhirnya juga berdampak kepada kemiskinan keluarga. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Habib. Ya, Assalamualaikum. Kemudian juga Pak Kiai Haji M. Khalil Nafis, Ketua MUI bidang dakwah dan juga ukhuwah. Selamat pagi Pak Kiai Haji. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Trubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta. Selamat pagi. Pak Trubus, saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, ini juga menjadi perbincangan masyarakat di mana pemerintah nampaknya mau memberantas judi online, tapi kok ada embel-embel. Nantinya korban judi online ini bisa mendapatkan bantuan sosial. Dari sisi Komisi 3 DPR seperti apa menanggapinya? Sebetulnya kalau klarifikasi ya lebih baik ditanyakan ke yang bersangkutan. Iya, apakah sejalan dengan keinginan pemerintah? PMK, ya, tapi kalau saya kemarin kan ditanya apakah keluarga ya dari pelaku judi online yang terdampak dan sehingga menjadi miskin layak mendapatkan bansos. Itu yang saya jawab. Tentu saya melihat fenomena. Juga di dapil saya di Jakarta Timur banyak keluarga-keluarga yang tadinya tidak miskin, ya, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos. Kemudian kepala keluarganya yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya bermain judi online, ya, terutama di masa setelah pandemi, ya, di masa pandemi dan kesini, ya. Nah, itu kan orangnya menjadi miskin. Kemudian menjadi orang yang memenuhi syarat untuk menerima bansos. Jadi pemberian bansos itu bukan mengacu kepada penyebab orang itu miskin. Miskin kan bisa macam-macam. Situasi orang dan keadaan orang menjadi miskin bisa macam-macam. Ada yang karena misalnya ada musibah. Ya, ada yang misalnya karena gaya hidup tidak bisa bertahan dengan status ekonomi yang sebelumnya agak baik misalnya. Macam-macam, termasuk ya yang kemudian menjadi fenomena juga ini adalah banyak juga yang karena kepala keluarganya terpapar ya judi online. Nah, ini kan orang-orang ini kan harus kita bicarakan, harus kita pikirkan nasibnya yang menjadi miskin. Nah, karena itu saya setuju kalau keluarganya apapun definisinya dalam konteks pidana, ya nomenklaturnya apa? Apakah korban langsung, korban tidak langsung? Yang jelas dia menderita, menjadi miskin, ya menjadi memenuhi syarat menerima bantuan sosial itu karena kepala keluarganya itu faktor utamanya adalah bermain judi online. Sampai di situ penyebabnya kan tidak di apa ya namanya ya, tidak jadi soal nih penyebabnya. Tapi kemudiannya masalahnya adalah keluarganya yang jadi korban. Tapi ada syarat-syaratnya nggak untuk kemudian bisa menerima sosial itu? Kan terkait peruntukan dana bantuan sosial. Misalnya kayak dulu kan KJP, Kartu Jakarta Pintar itu kan untuk anak-anak sekolah. Banyak yang oleh orang tuanya dipakai bukan untuk peruntukannya. Misalnya membeli baju untuk keperluan beli handphone, pulsa, ada yang beli rokok orang tuanya. Tentu nggak boleh. Nah, yang seperti itu kan termasuk pelanggaran. Begitu juga dalam kasus ini. Bansos ini kan untuk kebutuhan pokok. Ya kan, membeli makanan dan lain sebagainya, bertahan hidup. Kalau dipergunakan untuk judi, sudahlah judinya itu adalah melanggar hukum, ya kan? Menggunakan uang bansos tidak sesuai peruntukan juga berupa pelanggaran, sehingga harus dievaluasi yang seperti itu. Kalau uang bansos dipergunakan lagi untuk judi, kan harus ada semacam. Tapi bagaimana memastikan pengawasan pemerintah benar-benar bahwa uang yang diberikan atau bansos ini tidak akan digunakan lagi oleh pelaku judi yang biasanya kepala keluarga begitu ya? Karena kan ini kan biasanya bersifat kecanduan, Bang Habib. Ya, itu dia, makanya kan kita kalau Anda tanyakan bagaimana itu tidak bisa secara parsial, Mbak. Kita berpikir itu dalam konteks penyelenggaraan negara itu kan secara sistematis, ya. Pemberantasan judi ini kan nggak bisa di hilirnya saja, sejak hulunya. Yang paling penting itu hulunya sebetulnya menurut saya, penyelenggaranya. Makanya pengaturan kita di KUHP 303 maupun 303 bis ya, ataupun di pasal 27 Undang-Undang ITE, sanksi terberat itu diarahkan kepada orang yang mengarrange-nya,
menyelenggarakannya, membuka kesempatan orang berjudi. Karena awalnya munculnya di situ. Iya kan? Orang mau berjudi kalau tidak tidak ada penyelenggaranya itu nggak bisa. Jadi kalau Anda bilang bagaimana kalau ini, tentu kan memastikannya kan harus lengkap. Nggak bisa hanya menghukum ini orang menyalahgunakan uang bansos untuk ini, antisipasi gimana, ya harus lengkap, harus menyeluruh. Satu, ada semacam punishment terhadap pelanggaran, itu kan bagaimana memastikannya kan ya. Yang kedua, jangan sampai ya judinya ada. Kalau judinya nggak ada kan sulit dia mau bermain judi, kurang lebih begitu. Kiai, kalau pandangan dari MUI seperti apa untuk menanggapi hal ini? Karena ini sudah diklarifikasi, yang dapat bansos adalah keluarga dari pelaku judi online-nya. Tapi kemudian sepertinya masih ada polemik di situ. Ya, karena pertanyaannya, apakah miskin itu didata berdasarkan sebab akibat atau karena kemiskinan itu sendiri? Kalau memang miskin secara rata tanpa ada melihat akibatnya, apakah akibat pinjol, apakah melihat judol, atau akibat yang lain memang tidak punya pekerjaan, tentunya nggak perlu membicarakan soal penyebabnya. Maka siapapun yang miskin, Undang-Undang Dasar kita adalah dipelihara dan diatasi oleh pemerintah, bahasa mudahnya seperti gitu. Tapi ketika dimention atas nama judi, itu kan membuat kita tergerak ya. Kalau kami di aspek keagamaan, judi dengan pinjol dua hal yang berbeda. Sama-sama soal online atau nanti mengakibatkan kemiskinan. Ketika judi, itu ada orang yang kena penyakit. Sehingga dia kecanduan dan dia sadar sebenarnya ketika melakukan itu. Sementara kalau pinjol adalah orang yang meminjam karena terdesak. Di situ ada proses di mana membuat orang ya terperosok di dalam walaupun banyak yang pelaku judi akhirnya meminjam pinjol juga gitu ya. Pinjol juga, dan itu juga mengakibatkan pada kemiskinan. Kalau tidak ada banyak DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial, tidak ada penyebabnya, tapi siapapun yang miskin, mengapa di sini oleh pejabat Menko itu, artinya seorang Menko menyebut soal korbannya online seakan ada prioritas. Di sini menimbulkan polemik. Bagi kami secara keagamaan ini jelas adalah haram. Dan ini sudah nggak usah difatwakan lagi, sudah ada kejelasan di dalam Islam tuh maisir di situ adalah haram. Dan mengapa ini dapat prioritas disebut menjadi dapat bantuan? Sementara orang-orang miskin karena tidak mendapatkan pekerjaan, orang miskin yang memang tidak punya skill, kenapa tidak itu menjadi mention? Adalah menjadi jadi nggak tepat sasaran berarti begitu ya kalau menurut MUI ya Pak Atau Kiai. salah termina aja sebenarnya, salah omong aja atau bagaimana? Ya saya tidak tahu, kalau salah omong tergantung pada beliau kan, bukan saya. Tapi saya sebagai orang yang mendengar disebut secara khusus itu menjadi terperangah. Mengapa ini orang yang melanggar hukum secara Islam, melanggar hukum secara negara, melakukan judi, mendapat prioritas dari orang. Saya tidak menyebut korban sebenarnya ya, karena keluarga, saya tidak menyebut korban. Beda dengan korban bencana, nanti bisa disebutkan terminologi korban. Kalau saya pribadi, karena pelaku judi ini kan pilihan juga, mau berjudi atau enggak begitu kan? Pilihan, tapi kan melanggar hukum. Ya, kita boleh beriman, boleh tidak beriman, boleh pilihan juga, tetapi kan ada konsekuensi hukum. Tidak ada yang memaksa dalam konteks ini, tapi ada proses. Nah di sini sebenarnya mention atas nama judi ini menimbulkan polemik. Soal bantuan kepada yang miskin, dan sementara ini saya tidak melihat di dalam kategori di data terpadu kesejahteraan sosial di TKS itu ada persoalan mana backgroundnya ini orang miskin karena apa. Miskin pun, siapapun yang miskin adalah harus diatasi oleh oleh pemerintah kita, dan mention ini yang menjadikan polemik. Meskipun diluruskan setelah itu bukan penjudinya, tetapi keluarga penjudi yang menjadi miskin, itu pun juga masih belum tepat menurut saya. Karena menyebut sesuatu yang tidak ada dalam kriteria. Siapapun yang masuk pada DTKS adalah mendapat bantuan, saya pikir lebih oke. Bahkan mungkin orang-orang yang nggak dapat pekerjaan, kita akan latih skillnya. Masyarakat yang tak punya kemampuan untuk ya hidup layak adalah orang yang dibantu oleh pemerintah. Jadi bola liar juga soalnya ya kan. Jadi masyarakat beranggapan, loh judi berarti nggak apa-apa dong, karena nanti kalau misalnya menjadi korban judi juga bisa mendapat subsidi dari pemerintah. Lebih liar lagi ketika pendapat pribadi disampaikan seakan-akan kebijakan publik. Sementara di internal belum dirapatkan. Kita menganggapnya, saya sebagai masyarakat, ketika disampaikan oleh Menteri Menko itu adalah kebijakan negara yang disampaikan pada publik, padahal ini harus dikoordinasikan di bawah. Sebenarnya adalah koordinasi dan komunikasi saja sebenarnya menimbulkan salah paham di masyarakat. Pak Trubus, dengan apa yang disebutkan atau disampaikan oleh Pak Menko ini di depan publik, padahal belum sampai dalam pembahasan, apakah ini sudah masuk dalam kriteria kebijakan publik yang sudah bisa dinilai atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya belum. Cuman karena disampaikan oleh pejabat yang berwenang, maka persepsi publik itu sebagai kebijakan. Nah, karena itu baru merupakan wacana, kalau bahasa kerennya baru usulan gitu ya. Maka sesungguhnya ini
semacam ini testing the water saja sebenarnya, lebih ke arahnya ke sana. Cek ombak. Ya, cek ombak bagaimana nanti persepsi masyarakat, reaksi publik. Yang kedua saya melihat kalaupun itu mau dilaksanakan, tentu itu harus ada kebijakan regulasinya yang tepat. Karena apa? Persoalannya pemberian bansos kepada judi itu atau istilahnya korban judi itu saya anggap pendapat pribadi saya itu tidak solutif dan tidak efektif dan itu bukan kebijakan yang tepat juga gitu. Karena apa? Karena persoalannya selama ini bansos diberikan melalui DTKS itu, artinya data kesejahteraan sosial itu sudah melalui seleksi yang ketat agar agar kita menjadi negara yang mampu mengentaskan kemiskinan. Ya. Kalau kemudian ini data ini masukkan lagi, berarti kita miskinnya tambah banyak lagi. Sementara asumsi miskin kita itu pada tataran mereka yang di bawah 17.000 Mbak. Per hari 17.000, kalau 10.000 itu namanya miskin ekstrim. Tapi 80% pelaku judi ini kan memang menengah ke bawah ya Pak Trubus ya? Iya, kalau dilihat dari ini penerima bansos, ini sebenarnya banyak juga yang main judi. Ini yang belum pernah ini tapi data-data penelitian, data-data. Karena pemerintah nggak mungkin ini kan masuk ke bawah apakah pengguna. Nah, inilah perlunya kerjasama RT, RW, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan di dalamnya ormas-ormas keagamaan untuk mengedukasi masyarakat penerima bansos. Perlu dibuka channel aduan supaya mereka tahu bahwa oh ya di ini ada penerima bansos tapi dia main judi. Kan biasanya kayak selentingan dari anaknya, dari keluarganya, orang istrinya atau apa itu bapak saya main judi melulu gitu uangnya. Nah, dari situ kemudian pemerintah langsung ngasih sanksi kalau mereka dicek betul. Dicabut begitu langsung cabut aja. Jadi ada efek jerah bahwa mereka menerima bansos itu bukan sesuatu yang sifatnya menggelapkan bansos. Tapi kemana kemudian orang-orang yang termiskinkan karena judi online atau pinjaman online atau apalah itu, mereka kalau misalnya tadi dianggap tidak solutif ya Pak ya, mereka harus kemana nih untuk bisa mengadu nasib mereka, untuk bisa memperbaiki nasib mereka harus kemana? Kalau misalnya sudah ada kriteria tidak boleh ada syarat tersebut begitu. Nanti dijawab saja dah ya Bapak-bapak ya. Kita kembali saat lagi. Tapi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.